Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Geri Abdullah Wahid, kelas T,A angkatan 2021. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran tegangan, arus, dan hambatan rangkaian seri dan paralel. Nah, di situ ada tugas pertemuan 4. Yang pertama, hitunglah besar dipasangkan pada sebuah LED dengan konsumsi arus besar 25 mA pada tegangan 5 volt AC. Nah, LED ini bisa dibilang sebuah dioda ya. Jadi kita harus membuka aplikasi software Proteus. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi. Langkah pertama, kita harus ambil komponen terlebih dahulu. Pertama, kita ambil LED. Nah, LED ini hanya minimal tegangan 2 volt untuk 3 buah LED ini. Untuk pengukuran DC ammeter kita butuh 2 mA, sedangkan baterai kita hanya membutuhkan tegangan yaitu 5 volt. Rumusnya itu adalah kita hanya mencari resistansi atau hambatan R sama dengan P dikuran P LED. Karena untuk semua bagi komponen LED ini hanya memberi tegangan 2,2 volt. Terus dibagi di LED 1 atau arus LED 1 ditambah di LED 2 ditambah di LED 3. Nah, untuk rangkaian LED konsumsi itu adalah 0,25 mA. Akan diubah menjadi 0,025. Kita rumuskan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan rumus-rumusnya ini. Kita akan menyelesaikan rumus-rumusnya ini. P adalah 5 volt. Kemudian P LED untuk semua LED itu hanya 2,2 volt. 2,2 volt. Tanda kurung. Lagi LED 1 tambah LED 2 tambah LED 3. Jadi 0,025 ditambah 0,025 tambah 0,25. Dan hasilnya 5 dikurang 2,2 sama dengan 1,7.
5 kurang 2,2 volt sama dengan 2,8 dibagi 0 tambah 0,25 tambah 0,25 dibagi 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25. Ini harus kita ubah menjadi 0,0 25. Jadi hasilnya 0,075. Sehingga hasil dari resistansi adalah 112 ohm. Nah, bagaimana cara simulasikan melalui aplikasi Proteus? Kita langsung aja simulasikan pada berikut. Nah, di sini tadi hasil dari resistansi adalah 100 ohm. Nah, sekarang kita buat resistornya, komponen resistor. Kemudian kita ubah menjadi 112. Lalu kita rangkai paralel. Kemudian kita jalankan. Oh, seharusnya kita ganti, kita ubah menjadi miliampere. Kemudian jalankan. Inilah hasil dari rangkaian LED dengan konsumsi 25 miliampere. Dan ini sudah betul 24,8 ampere. Maka hasil dari resistansi pada LED tersebut adalah 112 ohm. Kemudian nomor 2, berdasarkan gambar berikut, hitunglah besar nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kita lihat rangkaian ini ada 3 buah resistor sama baterai dengan menggunakan tegangan 3 volt. Nah, bagaimana cara simulasikan dengan hitunglah besar nilai arus pada mengalir pada rangkaian? Kita masuk aja ke Proteus. Kemudian kita hapus ini. Lalu kita akan merangkai pada nomor 2. Kita putarkan dulu. Dan R1 adalah 10 ohm, R3 100 ohm, dan R2 40 ohm. Kita ubah hambatan ini, resistansinya. R1 10 ohm, R3 100 ohm, ketiga, dan R2 itu adalah 40 ohm. Terus baterai kita akan ubah menjadi tegangan 3 volt. Kemudian kita rangkai. Nah, jika saya sudah merangkai pada nomor 2,
Sekarang hitunglah besar nilai arus pada bendera pada rangkaian. Nah, di sini kita lihat pada rangkaian nomor 2 kita akan mengukur menggunakan DC ammeter. Nah, kita geser saja. Kemudian kita akan menggunakan DC ammeter. Kita akan sambung. Nah, untuk semua memiliki baterai resistor, kita akan mulai rumusnya. Nah, di sini kita harus mencari arus I sama dengan P dibagi R1 tambah R2 ditambah R3 sama dengan P adalah 3 volt, kemudian R1 10 ditambah R3 100 dan R2 40 ohm sama dengan tiga per 10 tambah 100 110 ditambah 40 150. Maka hasil dari menghitung besaran arus adalah 0,02 ampere. Sekarang kita akan hilangkan Nah, ternyata hasil dari simulasi pada nomor 2 adalah 0,2 ampere. Nah, di sini kita harus ditanyakan I1 dan I2. Dan untuk baterai 9 volt kita akan dibagi R1 dan R3. Sedangkan untuk I2 kita akan dibagi volt dibagi R1 dan R2. Kita akan masuk ke rumusnya seperti ini. I1 sama dengan P dibagi R1 ditambah R3. I2 P R1 R2. Ya, kita nah sekarang yang pertama P dibagi R1 tambah R3. Jadi untuk R1 adalah 10 100 untuk R1 10 untuk R1 adalah 10 ohm, R3 100.
dan R2 560. Nah, sekarang kita akan penyelesaian pada rumus ini. R1 10 dan R3 100. Dan volt adalah 9 volt. Sama dengan 9 per 110. Nah, untuk I2 P dibagi R1 dan ditambah 9 per R110 ditambah 560 sama dengan 9 per 570. Nah, sekarang kita akan dibagi semua I1 dan I2. Nah, untuk I1, hasil dari I1 adalah 0,8 ampere. 0,8 ampere. Kemudian I2 hasilnya adalah 0,01 ampere. Oh, salah. Harusnya ini 0,08 ampere. 0,08 ampere. Nah, sekarang mari kita akan simulasikan pada nomor 3 ini. Kita akan pindahkan dulu saja. Kemudian kita akan menggunakan DC ammeter. Lalu kita akan mutar dulu. Kemudian kita hapus ini resistornya. Kita pasangkan agak dekat nanti nih resistornya. Jadi kita akan jauhkan dulu. Kemudian kita akan sambung dulu DC ammeternya. Saya jalankan lagi. Nah, setelah saya merangkai pada nomor 3, dan ini hasil dari yang kita harus mencari arus. Nah, ini itu I1 dan I2, dan hasilnya adalah I1 sama dengan 0,8. Kita centang. Kemudian I2 hasilnya adalah 0,1. Yang keempat, berdasarkan gambar soal nomor 2, hitunglah besar tegangan pada R1, R2 dan R3. Nah, di situ pada gambar soal nomor 2 yang nomor 2 ini kita harus mencari tegangannya.
Nah, maka kita akan mengukur menggunakan voltmeter. Kemudian yang ketiga kita hubung voltmeter untuk semua resistor ini. Nah, bagaimana cara simulasikan melalui Proteus? Kita langsung aja buka. Nah, setelah saya buka aplikasi Proteus, nah kita akan merangkai pada gambar soal nomor 2 tadi. Kita akan merangkai. Kemudian kita akan pakai baterai dengan tegangan 3 volt. Kemudian kita sambungkan. Nah, setelah saya merangkai pada nomor 2 ini, nah sekarang kita mengukur tegangan pada nomor 4. Itu adalah I sama dengan hasil. Nah, I ini hasilnya adalah 0,02. Nah, I ini yang diketahui adalah I sama dengan 0,02. Terus dikali R1 adalah 10 ohm, R2 100 ohm, dan R3 40 ohm. Nah, 0 kali Nah, hasil dari P1, P2, dan P3. Nah, hasil dari P1 adalah 0,2 volt. Kemudian P2 hasilnya itu 2 volt. Kemudian yang P3 hasilnya itu adalah 0,8 volt.
Nah, sekarang bagaimana cara simulasikan melalui Proteus? Kita akan ambil DC voltmeter. Kemudian kita akan sambungkan Presiden. Oh, presiden. jalankan. Nah, hasil dari P1, P2, dan 3 dan P1 adalah 0,2 volt. Kemudian P2 hasilnya adalah 2 volt dan P3 hasilnya adalah 0,8 volt. Itulah hasil dari mencari tegangan sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya yang kelima, dengan menggunakan rumus pembagi arus, itulah besarnya arus I1, I2, I3, I4, dan I5, serta IT dalam rangkaian berikut. Pada rangkaian paralel kiri dan kanan, sekarang kita akan mengukur menggunakan ammeter ini. Yang kita ditanyakan adalah I1, I2. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Kemudian juga setelah menyelesaikan dari rangkaian paralel kiri, kita akan mengukur menggunakan ammeter juga, yaitu I3, I4, dan I5. Sedangkan setelah di titik A dan titik B, bagaimana cara hasil dari bagian titik C. Ini titik C, hasil dari I total. Kemudian juga kita akan menuju ke titik D, E, dan F. Setelah itu kita akan keluar dari bawah, turun dari bawah menuju ke I total juga. Dan berapa hasil dari itu? Kita langsung aja menggunakan aplikasi Proteus. Nah, setelah hasil rangkaian seperti ini, kita akan menggunakan DC ammeter. Kita akan geser dulu. Lalu kita akan menggunakan DC ammeter. Kita akan hapus dulu jalurnya. Kita hapus juga ini.
Jika sudah menggunakan DC ammeter ini seperti ini, sebentar. Nah, setelah saya merangkai dengan menggunakan DC ammeter, nah sekarang kita akan merumus terlebih dahulu. Yang kita ditanyakan adalah I1, I2. Nah, dari sini kita mulai dari sebelah kiri, jalur ke arah ke titik A dan B. Jadi kita akan menuju ke titik A dan titik B. Nah, sehingga bisa menghasilkan dapat dari mana I1 dan I2. Kemudian juga kita setelah selesai hasil dari I1 dan I2, maka kita akan ke arah menuju I2 pada titik C. Nah, kemudian juga kita akan ke arah menuju ke titik D, E, dan jadi kita akan tiga untuk jalur arus mengalir untuk pada ditanyakan pada arusnya. Jadi di sini R3 yang kita ditanyakan I3, I4 dan I5. Setelah hasil dari I3, I4 dan I5 pada titik D, E, dan F. Nah, kemudian kita keluar lagi, turun sampai hasil dari itu adalah. Nah, untuk rumusnya itu adalah I sama dengan V dibagi R. Nah, sekarang kita akan simulasikan dulu hasil dari I1, I2, I3, dan 4. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, inilah hasil dari nah, setelah saya jalankan pada rangkaian nomor 5, inilah hasil dari I1, I2, kemudian juga hasil dari I totalnya juga pada titik C, kemudian juga masuk lagi ke arah titik D, E, dan F. Dan hasilnya kita mulai dari sebelah kiri. Hasil dari I1 dan I2 adalah 4,93 ampere. Kemudian juga yang untuk I2, hasil dari I2 adalah 6,9 ampere. Nah, di sini kan mulai dari kutub positif. Nah, jadi kita yang hasil total. Maka kita harus ke arah menuju ke titik A dan B. Kemudian juga setelah hasil dari I1 dan I2 yang kita dapat dari resistor, maka hasil dari I total adalah pada titik C 11,9 ampere. Nah, setelah hasil dari yang kita dapatkan di bagian titik C, dan inilah hasil dari I totalnya. Kemudian kita ke arah ke titik D dan E dan F. Maka di situ hasil dari I4, I3, I4 dan I5. Untuk I4 adalah 1,98 ampere. Yang
I4 adalah hasil dari pengukuran arus adalah 3,97 ampere. Kemudian juga I5 hasil dari pada pengukuran arus adalah 5,9 ampere. Nah, maka dari hasil dari I4, I3 dan I3, I4 dan I5, maka keluarnya yang menuju ke total. Nah, ini hasilnya yaitu 11,9 ampere. Sama di antara bagian titik C dan juga hasil dari total berada di sebelah kanan. Nah, kan di sini ada titik D, E dan F. Nah, itu bakal keluaring menuju ke di bawah dan di pinggir baterai itu yang berada di kutub positif. Nah, maka ini hasilnya 11,9 ampere. Nah, jadi hasil dari semua I total yang kita dapat adalah I totalnya adalah 11,9 ampere. Nah, begitulah hasil dari rangkaian pada nomor 5. Demikianlah sampai sini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.